Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maesa Febraditya dengan NIM 211 030 10007 akan menjelaskan tentang cognitive and behavioral neuroscience. Untuk yang pertama yaitu adalah sinapsis plasticity atau komunikasi antar sinaps. Untuk struktur terdiri dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Otak ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada frontal, parietal, dan ada juga occipital. Semua proses penting di otak terjadi pada fase pertumbuhan, dan otak itu merupakan koneksi dari beberapa sel saraf atau neuron di dalam otak. Komunikasinya terjadi dalam rentang waktu yang sangat cepat. Untuk selanjutnya yaitu adalah hubungan antar sinaps di otak, yaitu yang pertama adalah sinyal elektrik di otak, terus ada sinyal neuron atau neuron transmitter, terus ada gate junction. Nah, neuron berkomunikasi dengan melepaskan sinyal kimia atau neuron transmitter tadi melalui akson, dendrit, dan seterusnya atau yang lainnya. Neuron memiliki struktur yang kompleks, yaitu untuk sebagai tempat komunikasi utama yang menghantarkan induksi impuls arus listrik pada tubuh. Untuk bagian-bagian neuron itu yang pertama yaitu adalah dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar dan meneruskan ke badan sel. Terus badan sel ini fungsinya untuk menerima rangsangan dari dendrit kemudian diteruskan atau disalurkan ke akson. Terus yang ketiga yaitu ada nukleus atau inti sel. Ini berfungsi untuk mengatur kegiatan yang ada di dalam sel. Terus yang keempat yaitu adalah akson. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf menjauhi badan sel ke neuron atau jaringan yang lainnya. Yang kelima yaitu adalah myelin sheath atau berfungsi sebagai melindungi akson dari kerusakan pada saat terjadinya impuls saraf. Terus yang selanjutnya yang keenam yaitu adalah sel Schwann. Ini berfungsi sebagai memberikan nutrisi dan meregenerasi pada akson. Terus yang selanjutnya nomor 7 yaitu adalah nodus of Ranvier. Ini mempercepat transmisi impuls saraf. Terus yang ke-8 atau yang terakhir yaitu adalah sinaps, yaitu adalah pertemuan antara ujung akson yang satu dengan akson yang lainnya. Nah, ujung akson ini terdapat bulbus akson yang berisi zat kimia atau neuron transmitter, acetyl CoA dan cholinesterase yang berfungsi untuk menyampaikan impuls saraf pada sinaps. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas untuk tipe memori. Nah, pada memori itu sendiri itu dibagi menjadi 5 jenis memori, yaitu yang pertama adalah ingatan implisit atau ingatan di bawah alam sadar. Nah, ini tuh kerjanya tuh secara otomatis. Ingatan ini terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang untuk untuk jangka ingatannya ini berupa jangka panjang. Terus yang kedua yaitu adalah ingatan prosedural atau ingatan ini itu merupakan bagian dari ingatan implisit. Nah, munculnya ingatan ini hanya berdasarkan pada bayangan sebelumnya. Ingatan ini bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang akan berhubungan dengan kemampuan motorik kita. Contohnya kayak kita cara berjalan, terus berdiri, mengambil benda, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu adalah ingatan eksplisit atau ingatan ini memerlukan usaha yang lebih, bahkan perlu pemicu untuk mengingatnya. Contohnya perlu diingatkan hari, tanggal, terus bulan, dan mengingat wajah seseorang. Yang keempat yaitu adalah ingatan semantik, yaitu ingatan tidak berhubungan dengan pengalaman kita, terus tidak berdasarkan pada kejadian yang dialami. Ingatan ini juga berasal dari
ingatan ini berasal dari pemahaman umum. Contohnya seperti kayak kita menamakan buah, terus cara menggunakan motor, cara menggunakan mobil, seperti itu. Yang kelima yaitu adalah ingatan episodic. Ingatan ini merupakan koleksi unik karena harus mengalami kejadian tertentu terlebih dahulu. Seperti contoh kenangan pertama masuk sekolah, terus kejutan pas kita itu lagi ulang tahun. Yang selanjutnya yaitu untuk memori itu sendiri, ada memori jangka pendek dan ada juga yang jangka panjang. Ada memori sensorik, yaitu memori yang mencatat atau menyimpan rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui bantuan dari panca indera kita seperti penglihatan, terus ada peraba dan lain-lainnya. Gitu. Untuk jenis ingatan jangka pendek ini, ingatan yang ini ingatan jangka pendek ini adalah ingatan yang biasa kita ingat sekitar 30 detik dan hanya menerima sekitar 7 buah informasi dalam satu memori yang masuk. Dan tidak bisa diulang jika lebih dari durasinya. Nah, kemudian ingatan jangka pendek ini jika diulang-ulang maka akan masuk ke sistem di mana ingatan ini akan menjadi ingatan jangka panjang untuk disimpan lebih lama lagi dan muncul sebagai refleks dan ingatan jangka panjang yang tidak perlu banyak effort atau keluar sendiri. Nah, itu. Ada yang memilih jangka ingatan yang pendek yang bagus, ada juga yang tidak memiliki ingatan jangka pendek yang bagus atau lemah seperti itu ya. Ingatan jangka pendek ini perlu dilatih. Jika dilatih untuk sistem memori ini, semakin sering kita merecall ya maksud saya, dan melakukan pemanggilan kembali terhadap ingatan kita, itu akan semakin bagus dan lebih baik lagi. Memori ingatan terbentuk sejak lahir ya, dan akan terus terbentuk selama semasa kita hidup. Nah, yang keempat yaitu adalah tipe menangis dan air matanya ya. Air mata ini diproduksi oleh suatu kelenjar, yaitu kelenjar lakrimal. Kelenjar lakrimal ini berada pada kelopak mata bagian atas. Nah, air mata diproduksi dan menyebar ke seluruh permukaan mata, terutama penyebaran terjadi pada saat kita berkedip. Nah, lalu mengalir ke lubang kecil di sudut kelopak mata bagian atas dan bawah sebelum dikeluarkan melalui saluran kecil di ujung mata kita. Nah, air mata juga memiliki struktur yang mirip dengan air liur ya. Sebagian besar tersebut itu terbuat dari air. Nah, tetapi di dalam air mata juga mengandung garam, minyak, dan lemak lebih dari 1.500 protein yang berbeda. Nah, produksi mata air juga dipengaruhi oleh proses penuaan dan kondisi kesehatan masing-masing individu atau masing-masing dari manusia. Untuk lapis-lapisannya itu dari 3 lapisan, yaitu lapisan lender, terus lapisan air, terus ada lagi lapisan minyak. Nah, untuk jenis-jenis air mata yaitu yang pertama air mata basal. Ini untuk berfungsi untuk melindungi dari kotoran dan melumasi mata ketika kondisi mata sedang kering. Nah, yang kedua yaitu ada air mata refleks. Nah, di mana saat kita mendapat rangsangan dari luar tubuh seperti terkena debu, terus terkena benda asing lainnya, itu yang memicu atau yang dapat memunculkan reaksi iritasi terhadap mata. Contohnya seperti kita memotong bawang, atau kita misalnya kelilipan benda atau kemasukan benda asing gitu. Yang ketiga yaitu ada air mata emosional, dimana ini dihasilkan saat kita mengalami senang maupun sedih. Nah, air mata emosional mengandung hormon stres dan hormon penghilang rasa sakit.